Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah Injil Tuhan. Renungan bacaan Injil. Kita semua tentunya pernah mengalami bagaimana rasanya ditinggalkan oleh seseorang yang dekat dan kita kasihi. Kita bisa membayangkan apa yang dialami para rasul ketika Yesus menyatakan bahwa Ia akan pergi kepada Bapanya. Bahkan tidak ada seorang pun di antara mereka yang bertanya, "Kemana engkau pergi?" Mungkin saja seketika itu para rasul terdiam lama. Perasaan sedih, sepi, dan kosong menggelayuti. Mereka merasa seolah-olah kehilangan seluruh harapan hidup. Bagaimana bisa Yesus, sang guru yang hebat, penuh wibawa dan kuasa itu akan meninggalkan mereka? Kepada siapa lagi mereka menaruh harapan, mendapat keberanian dan kehormatan? Yesus adalah satu-satunya alasan mereka berani meninggalkan harta benda, keluarga, bahkan pekerjaan. Bila Yesus tidak bersama mereka lagi, mau apa lagi selain kembali ke pekerjaan awal mereka? Maka dari itu sebelum Yesus pergi, Ia meyakinkan murid-muridnya bahwa Ia tidak akan meninggalkan mereka seorang diri, tetapi akan datang Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan membimbing dan menguatkan mereka. Yesus menyampaikan peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menghantar mereka dan juga kita kepada sikap penyesalan akan dosa dan mohon belas kasih Tuhan. Roh Kudus juga yang akan meyakinkan kita bahwa sesuatu itu salah atau benar. Roh Kudus senantiasa menyertai hidup dan karya kita. Semoga hari lepas hari kita semakin terbuka pada sapaan Roh Kudus, supaya daya kuasanya terjadi dan tergenapi dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah Roh Kudus yang Engkau curahkan kepada kami. Kami mohon ampun karena kami lebih sering tidak pernah menyadari kehadirannya. Ajarilah kami untuk selalu hidup dalam tuntunannya, menjadi lebih tenang dan menangkap kehendak-Mu dalam setiap permasalahan hidup sehari-hari, serta menjadi penghibur dan saluran berkat bagi sesama kami. Amin. Marilah kita satukan doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf. Santo Yusuf, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.